Halo kalian para hobi film, berjumpa lagi dengan saya Bang Junet, manusia paling ganteng sejagat raya. Mulai hari ini Bang Junet akan upload tiap hari, jadi sanak sabarataan tetap stay di channel Bang Junet. Film ini lanjutan dari Fast and Furious sebelumnya. Kembali sang legenda beraksi. Dom dan teman-temannya membajak tangki minyak di Republik Dominika. Letty berhasil menaiki tangki minyak itu dan ia melepaskan 2 tangki untuk Hans. Lanjut, ia ingin melepas 2 tangki lagi, namun sopir itu melihat Letty di atas tangki. Saat itu juga si sopir langsung menembaki Dom. Sedangkan Letty menyemprot pengait itu dengan progen pembeku. Setelah pengait itu lepas, truk pengangkut minyak itu melaju dengan kencang menuju jurang. Dom menyuruh Letty untuk melompat ke mobilnya. Saat ia berhasil menolong Letty, 1 tangki terguling ke arah mereka. Malam harinya mereka berpesta setelah pembajakan berhasil. Namun Hans terlihat tidak senang saat itu. Ternyata polisi sudah menggerebek gerasi mereka dan Dom menjadi incaran. Hans menyarankan kalau mereka semua harus pergi saat fajar. Dom mengatakan kalau polisi hanya mengincarnya. Kalau polisi menangkapnya, yang lain akan dibebaskan. Lanjut, Dom memberitahu Hans kalau sekarang adalah saatnya untuk mengurus diri sendiri. Kemudian Dom menghampiri Letty. Dom mengatakan kepada Letty kalau sekarang ia adalah buronan dan tidak mau kalau Letty melihat saat polisi menangkapnya. Letty menolak untuk pergi dan ia akan mencari jalan keluar agar Dom bisa terbebas dari tuduhannya. Saat Letty tidur, Dom langsung pergi dari tempat itu menuju kota Panama. Esok harinya, Brian sedang mengejar seseorang. Dia berhasil mendapatkannya. Brian langsung menodongkan senjata dan bertanya kepada orang tersebut, siapa namanya. Karena takut, ia memberitahu orang yang Brian cari, namanya David Park. Lanjut, Brian kembali ke markas FBI dan memberitahu informasi bahwa David Park yang merekrut pembalap liar untuk menjadi kurir narkoba kartel Braga. Kembali ke kota Panama, Dom mendapatkan telepon dari Mia. Mia memberitahunya kalau Letty sudah tewas. Lanjut, upacara pemakaman Letty dan Brian juga ada di sana. Sedangkan Dom hanya melihat dari kejauhan. Malam harinya saat Mia kembali ke rumahnya, ternyata Dom sudah menunggunya di sana. Dom melihat mobil peninggalan Letty. Mia mengatakan kalau Letty selalu memperbaiki mobil itu siang dan malam. Kembali ke markas FBI, atasannya mengatakan kalau tidak ada perkembangan kasus Braga selama 72 jam, maka kasus itu akan ditutup. Karena sudah ada 3 orang agen yang tewas karena menyusup ke organisasi milik Braga. Lanjut, Brian mengatakan ia akan berusaha menangkap David Park. Karena tanpa David, Braga tidak akan mendapatkan pengemudi handal. Sedangkan Dom masih ragu dengan kematian Letty. Kemudian ia bersama Mia menuju tempat bekas kecelakaan Letty tersebut. Setelah itu Mia menanyakan apakah Dom mendapatkan petunjuk. Dom berbohong dan mengatakan kalau ia tidak menemukan apa-apa. Dia memberitahu Mia kalau itu hanya kecelakaan biasa. Dan Mia menyuruhnya untuk melupakan semua yang telah terjadi. Kemudian Dom mengantar Mia pulang. Saat Mia berada di depan rumahnya, beberapa orang FBI mendatanginya dan membawanya ke kantor. Lanjut, Brian mengatakan kepada stafnya kalau ia telah mendapatkan 50 nama yang akan disarankan David Park kepada Braga. Dia menyuruhnya memeriksa merek dan mobil masing-masing. Di sana, Brian melihat Mia sedang diinterogasi. Setelah interogasi selesai, Brian mengajak Mia makan bersama. Brian menyarankan Mia untuk menghindari Dom, karena polisi akan menangkapnya. Dengan emosi, Mia mengatakan,
setelah 5 tahun, hanya itu yang kau katakan. Terima kasih telah membohongiku. Terima kasih telah menghancurkan keluargaku. Dan Mia langsung pergi. Si tampan Brian pun jadi dilema karena cinta masa lalu. Keesokan harinya, Dom mendatangi orang yang memodifikasi mobil Ford standar dan menanyakan siapa yang membawanya. Orang itu menjawab, orang Korea bernama David Park dengan mobil Ford Torino hijau. Setelah itu, Brian kembali ke kantor FBI. Stafnya memberitahu kalau ia mendapatkan beberapa informasi tentang merek mobil itu. Kemudian ia menyebutkan beberapa merek mobil. Brian mendengarkan kalau ada mobil dimodifikasi tidak sah dan ia langsung mendatangi alamat tersebut. Di sisi lain, ternyata Dom lebih dulu menemukan tempat itu. Dom langsung menghajar David Park. Ia menanyakan siapa yang memakai Torino hijau. Namun David Park tidak mengetahuinya, ia hanya perantara. Lanjut, saat Dom ingin menjatuhkan David dari lantai atas, Brian melihatnya dari bawah dan langsung memasuki tempat itu. Ia terkejut melihat Dom. Dom mengira kalau Brian akan menangkapnya, tapi Brian mengatakan kalau Dom bukanlah sasarannya. Ia hanya ingin menangkap David Park. Setelah itu, Dom memberitahu kalau ia akan membunuh Braga, dan ia juga akan membunuh siapa saja yang menghalanginya. Dom langsung pergi dari sana. Lanjut, saat Brian membawa David, Stasik marah karena Brian melepaskan Mia. Brian langsung memukulinya saat itu juga. Kemudian David diinterogasi. Mereka mendapatkan informasi kalau wakil Braga bernama Ramon akan mengadakan balap liar untuk mengisi satu tempat di timnya. Lalu Robert menyuruh Brian mengikuti balapan itu. Lanjut, Brian memilih mobil untuk balapan. Ia lalu memodifikasi mobil itu agar bisa menang di balapan. Sedangkan di tempat lain, Dom juga memperbaiki mobilnya untuk balapan. Malam harinya, Brian mendatangi tempat balapan itu. Anak buah Ramon bernama Angel menghampiri Brian dan mengajaknya menemui Ramon. Ternyata Dom juga berada di sana. Ramon mengatakan kalau ia hanya membutuhkan pengemudi sejati. Lanjut, Angel memberikan GPS untuk rute jalan yang akan mereka lalui. Dan balap jalanan pun segera dimulai. 7. Rerouting. Proceed straight ahead. Saat sampai finish, Brian dan Dom menggunakan nos, namun Dom dengan seksi mengalahkan Brian. Lalu Ramon menyambut Dom dan ia resmi bekerja untuk Braga. Kemudian Angel meminta sidik jari dan nomor ponsel Dom untuknya. Sesaat kemudian, ketika Dwight sedang berpesta dengan teman wanitanya, FBI menangkapnya dengan tuduhan pengedar narkoba. Malam berikutnya, Brian menuju klub milik Braga dan ia bertemu Dom di sana. Lalu Ramon menghampiri mereka dan mengajaknya duduk. Ketika mereka berbincang, Brian menanyakan siapa Braga. Ramon mengatakan kalau ia sama seperti kita. Setelah itu anak buah Ramon memberitahu sesuatu dan Ramon langsung pergi. Brian mengikutinya dan melihat Ramon berbicara dengan seseorang. Sedangkan Dom mencari tahu tentang mobil Torino hijau. Setelah menemukan mobil itu, ternyata Angel ada di sana. Angel mengatakan kalau mobil itu milik Phoenix, dan nantinya Phoenix akan menemuinya di titik pertemuan. Brian kembali ke kantor FBI dan memberikan 2 buah gelas. Mereka lalu memeriksa gelas tersebut, karena kemungkinan di gelas itu terdapat sidik jari Braga. Kemudian Brian mendapatkan koordinat dari GPS-nya. Ia langsung menuju tempat itu. Sesampainya di sana, Brian melihat semua orang sudah berkumpul, termasuk Dom. Sebelum berangkat, Angel melakukan pemeriksaan kalau ada yang membawa GPS. Untungnya, sebelum mereka memeriksa mobil Brian, ia sempat mematikan GPS di mobilnya. Lanjut, semua mobil dimasukkan ke dalam truk, dan truk itu membawa mereka ke Meksiko.
Angel lalu memberikan mereka rute agar bisa melewati perbatasan. Di tengah perjalanan, Phoenix datang dan menuntun mereka. Petugas di perbatasan minta helikopter mengawasi kawasan itu, namun tidak melihat apa-apa. Karena mereka semua berhasil melewati perbatasan melalui terowongan gunung. Saat mereka sampai di tempat pertemuan, Dom membuka gas nos di dalam mobilnya dan menyalakan pemetik rokok. Hey, boss man. Lalu Dom menanyakan tentang Letty dan mobilnya kepada Phoenix. Phoenix lalu memberitahunya kalau ialah yang menghancurkan mobil itu. Saat Phoenix ingin membunuh Dom, semua mobil pengemudi meledak. Brian menembaki anak buah Ramon. Lalu dengan salah satu mobil di sana, Brian kabur bersama Dom. Namun sebelum kabur, Dom tertembak di bagian bahu. Akan tetapi mereka kabur dari sana dengan semua narkoba di tempat itu. Lanjut, Brian menelpon Robert. Ia memberitahu kalau narkoba sudah didapatkan. Namun Robert melihat foto Brian bersama Dom di CCTV lalu lintas. Robert menyuruh Brian membawa semua narkoba itu dan menyerahkan Dom. Namun Brian punya rencana lain. Mereka menyembunyikan semua narkoba itu di tempat penyitaan mobil polisi. Lanjut, mereka menuju rumah Brian untuk bersembunyi. Setelah itu Brian menghubungi Mia. Mia langsung datang dan mengobati Dom. Kebersamaan itu dilanjutkan dengan acara makan bersama. Family. Setelah makan, Dom membuka kembali barang bukti yaitu ponsel Letty. Dom menelpon ke nomor yang tidak dikenal dan ternyata nomor itu milik Brian. Saat itu juga Dom langsung menghajar Brian. Hingga akhirnya Brian mengatakan yang dilakukan Letty untuk menyelamatkan Dom. Letty meminta nama Dom dibersihkan sebagai gantinya ia akan menangkap Braga. Keesokan harinya, Brian datang ke kantor FBI. Brian memberikan alasan kenapa ia tidak membawa kiriman itu bersama Dom. Brian mengatakan kalau ia telah menyimpan narkoba dengan aman, karena Brian ingin memanfaatkan semua narkoba itu untuk memancing Braga keluar. Lanjut, Brian mengatakan kalau ia akan melakukan pertukaran langsung dengan Braga. Brian meminta syarat kepada Robert kalau Braga tertangkap, mereka harus melepaskan Dom. Namun Robert hanya diam saja. Singkat cerita, saat Brian bersama Dom menelpon Angel untuk bicara dengan Ramon. Ia meminta pertukaran narkoba yang ada padanya dengan $6 juta uang yang dibawa langsung oleh Braga. Ramon menyetujuinya dan mereka akan bertemu di lokasi yang sudah ditentukan. Sedangkan pasukan FBI sudah bersiap untuk menangkap Braga. Mereka semua bertemu di tempat itu dan Brian ingin Braga menyerahkan uangnya. Braga akhirnya keluar dari mobil. Namun Brian dan Dom mengetahui kalau yang keluar dari mobil itu bukanlah Braga. Dari kantor FBI, mereka memberitahu Stasik kalau sidik jari Braga cocok dengan Ramon. Setelah itu, Stasik langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap Braga. Oh shit. Dan Brian langsung menyuruh Dom untuk pergi dari sana. Singkat cerita, ternyata Ramon adalah Braga. Ia hanya menyamar sebagai Ramon. Kembali ke kantor FBI, mereka semua menyalahkan Brian atas lolosnya Braga. Lalu ia dibebas tugaskan untuk kasus Braga. Malam harinya, Brian mendatangi Dom dan ia ingin ikut Dom. Everyone's looking for you. Buster became a gearhead. Hit that throttle. Setelah itu Brian pergi bersama Dom ke Meksiko. Saat sampai, Angel memberikan informasi agar mereka bisa menangkap Braga. Sedangkan di tempat lain di Meksiko, Braga bersama anak buahnya menuju gereja tua. Braga masuk sendiri ke dalam gereja tersebut. Saat ia sedang berdoa, Dom bersama Brian menangkapnya dan langsung membawanya untuk melewati perbatasan. Satu anak buah Braga mulai gelisah karena terlalu lama menunggu. Ia lalu memasuki gereja itu, namun tidak ada seorang pun di sana. Ia pun menyadari kalau Braga sudah ditangkap. Anak buah Braga menghubungi teman-temannya yang lain, termasuk Phoenix. Mereka semua bergegas pergi mengejar Brian dan Dom. Saat Dom dan Brian hampir sampai di terowongan,
Ia menyuruh Brian lebih dulu memasukinya, namun Phoenix terus mengejar Brian. Dan ia menabrak mobil Brian hingga terbalik keluar terowongan. Sementara Dom masih di dalam dan ia hampir menabrak bebatuan. Untungnya ia bisa berpindah dari mobilnya dengan melompat ke mobil lainnya. Kembali ke Brian, ia berusaha keluar dari mobilnya. Di sana, Phoenix sudah siap ingin membunuhnya. Namun Dom muncul dari terowongan dan langsung menabrak Phoenix hingga tewas. Brian terluka karena mobilnya terbalik dan ia menyuruh Dom untuk pergi dari sana. Namun Dom tidak akan lari lagi. Dia berniat mempertanggungjawabkan kesalahannya. Dom akhirnya ditangkap. Setelah itu, di pengadilan, Dom divonis penjara California selama 25 tahun. Forced to level the maximum. You are hereby sentenced to serve. Setelah sidang selesai, polisi membawa semua tahanan ke California. Namun di tengah perjalanan, Brian bersama Mia dan teman-temannya mengikuti mobil itu. Mereka membawa Dom kabur dari sana. Dan film pun berakhir. Oke kawan, jangan kemana-mana, karena masih ada sequel lanjutan dari film ini. Jadi tetap stay di channel Bang Junet. Saya ucapkan terima kasih gasan Babuhan Pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video terbaru di channel ini diupload. Perlu kalian tahu, sekarang Bang Junet sudah upload tiap hari. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di channel Bang Junet. Subscribe apa channelnya? Ada kena. Baru bigi barang masuk deh. Like and share and subscribe.